Mungkin banyak yang belum tahu ya mengenai amblyopia itu apa. Kalau dalam bahasa awam juga biasa disebut dengan mata malas. Kalau untuk medis kita menyebut dengan amblyopia atau ada juga yang menyebut dengan lazy eyes. Jadi betul-betul orang tuanya yang harus aktif untuk memeriksakan anaknya, melakukan screening dari secara dini untuk bisa mengetahui apakah anak tersebut menderita mata malas atau tidak. Itu yang paling penting adalah deteksi awal pada saat bayi baru lahir, tolong senter langsung matanya. Lihat saja secara langsung. Di matanya itu, di mata hitamnya itu, ada putih-putih tidak? Tidak bisa. Jadi bisa saja minusnya itu nanti berkembang di usia 4 tahun atau di usia 6 tahun bisa saja terjadi seperti itu. Itulah kenapa pentingnya setiap tahun matanya harus dicek. Selamat pagi. Mohon maaf atas keterlambatan saya. Jadi ngobrol dengan Dokter Yanti, Dokter Marianti, spesialis mata konsultan, spesialis mata anak. Kita akan membahas mengenai amblyopia. Nah, mungkin Dokter Yanti udah bisa join di sini. Sebelum ini saya udah pernah ngobrol juga. Hai Dokter Yanti. Ya, jadi sebelum ini saya udah pernah ngobrol dengan dokter spesialis mata anak juga, dengan Dokter Nana. Tetapi kali ini kita dengan topik yang berbeda. Waktu itu kita membahas mengenai gangguan refraksi pada mata anak terkait dengan saat ini kondisi belajar daring ya. Kalau kali ini kita akan membahas mengenai amblyopia. Apa sih itu amblyopia? Baik, Dokter Yanti. Halo, Dokter Yanti. Cantik sekali. Nah, ya, ini kita udah ada Dokter Yanti di sini. Kita boleh ajukan beberapa pertanyaan. Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan, mungkin banyak yang belum tahu ya mengenai amblyopia itu apa, lalu gimana cara untuk mengetahui amblyopia ini dan apa aja gejalanya, terus gimana menanganinya. Mungkin Dokter Yanti bisa jelasin sedikit sebelum jawab pertanyaan. Iya, jadi Dokter Rica, amblyopia itu ya, kalau dalam bahasa awam juga biasa disebut dengan mata malas. Kalau untuk medis kita menyebut dengan amblyopia atau ada juga yang menyebut dengan lazy eyes. Nah sebenarnya penyakit mata ini banyak diderita sama anak-anak, hanya diagnosisnya agak terlambat karena dia tidak bergejala pada awalnya. Jadi keluhan seperti ini biasa kita dapatkan pada anak-anak yang sudah shopping optik kemana-mana. Biasanya mereka sudah cari kacamata ceritanya ya. Dia sudah shopping ke optik kanan, kiri, sudah kemana-mana. Terus ternyata keluhannya sama, nggak ada ukuran yang cocok untuk kacamatanya. Setelah diperiksa, ternyata memang bukan tidak ada ukuran kacamatanya yang cocok. Tapi walaupun dengan kacamata yang benar, ukuran kacamata yang benar, penglihatannya itu tidak bisa mencapai 100%. Karena kan harusnya kalau dipikir, kalau sudah pakai kacamata selesai dong ya, penglihatannya bisa 100% bagus. Tapi ternyata pada pasien-pasien ini, walaupun sudah pakai kacamata, penglihatannya tetap tidak bisa sampai 100%. Nah, ini yang kita sebut dengan amblyopia. Penyebabnya macam-macam. Yang pertama karena ukuran kacamata yang tinggi, yang minusnya di atas 6, kanan kiri misalnya, atau mata kanannya -1, mata kirinya -4 misalnya, minusnya di atas 3 ya perbedaannya. Atau silindernya terlalu tinggi, ada yang sampai silinder 5. Hari gini Dokter Ica banyak sekali anak-anak yang ukuran kacamatanya sudah wow, dari usia 4 tahun, 5 tahun, kalau diperiksa ukuran kacamata sudah 4, silinder 5, bahkan ada yang sampai minus di atas 5 loh. Padahal usianya masih di atas, masih 4 tahun, 5 tahun ya. Nah, karena perbedaan ukuran kacamata itu, atau ukuran kacamata yang terlalu tinggi itu, sehingga pasiennya pengalaman penglihatannya dari kecil tidak begitu bagus. Akhirnya otaknya juga mengira bahwa, oh penglihatan kabur ini normal ya,
Sehingga otaknya juga beresponnya hanya dengan bayangan yang tidak terlalu jelas tersebut. Otaknya juga tidak terstimulasi bagus. Akhirnya begitu anak tersebut di usia 9 tahun lah misalnya ya, terus sudah mau pakai kacamata, ternyata dengan kacamata yang tadinya penglihatannya 10%, dengan kacamata cuman terbantu sampai 60% misalnya. Terus bertanya-tanya lah orang tuanya, lo anak saya kenapa ini dok? Ini kan sudah pakai kacamata, kok belum sempurna penglihatannya? Nah ini karena pengalaman penglihatannya dari kecil sampai besar itu penglihatan yang dikenali sama otak adalah penglihatan yang kabur. Sehingga otaknya juga tidak begitu terstimulasi dengan bagus ya. Nah, selain kelainan kacamata juga mata juling yang pertama, yang kedua itu bisa menyebabkan mata malas. Kemudian kalau anak-anak pernah katarak, tapi kataraknya yang terjadi pada usia 8 tahun pertama ya, dari 0 sampai 8 tahun, itu juga bisa menyebabkan mata malas atau ambliopia. Nah, kalau untuk mendeteksi ya, Dokter Ica, gimana sih dok kalau kita mau mendeteksi awal anak-anak dengan ambliopia? Kadang-kadang kalau kita ke mall terus kita lihat anak-anak yang main-main, atau jangan jauh-jauh deh anak kita sendiri misalnya, kita tidak akan tahu anak itu menderita mata malas atau tidak kecuali kita melakukan pemeriksaan. Jadi betul-betul orang tuanya yang harus aktif untuk memeriksakan anaknya, melakukan screening dari secara dini untuk bisa mengetahui apakah anak tersebut menderita mata malas atau tidak. Gitu. Karena dia tidak bergejala, Dokter Ica. Biasanya hanya gangguan penglihatan biasa, ya. Ternyata setelah diperiksa tidak sempurna, gitu. Jadi permasalahan awalnya biasanya kan diawali dengan gangguan penglihatan, maksudnya penglihatannya menurun ya, atau tidak bergejala ya. Kalau udah berat mungkin ada gangguan penglihatan, gitu ya dok ya. Jadi sebaiknya emang kita mulai dari bayi baru lahir itu udah dilakukan screening karena ada kemungkinan bayi tersebut juga ada gangguan, misalnya ada katarak ya. Jadi sebaiknya usia berapa aja untuk seorang anak itu disarankan untuk melakukan untuk dilakukan pemeriksaan, mulai dari baru lahir lalu dilanjutkan usia berapa dok? Iya, screening itu tergantung dari kita mau nyari apa sebenarnya ya. Jadi begitu bayi lahir, kita lihat dulu bayi tersebut ada prematur atau tidak ya. Ada prematur tentu kita akan mencari penyakit yang berhubungan dengan prematuritas seperti ROP, retinopathy of prematurity. Kemudian kalau bayinya sehat ya kita mendeteksi ada enggak ya kataraknya misalnya. Itu yang paling penting adalah deteksi awal pada saat bayi baru lahir, tolong center langsung matanya. Lihat saja secara langsung. Di matanya itu, di mata hitamnya itu ada putih-putih tidak? Kalau ada bintik putih di mata hitam atau kelihatan mata anaknya tidak normal, nah itu harus segera dibawa ke dokter mata. Siapa tahu itu katarak atau penyakit yang lain. Atau nah, bila anak tersebut sudah agak besar sedikit, di atas 6 bulan, kita bisa ngecek anak tersebut ada julingnya atau tidak. Juling sebenarnya bisa dideteksi sejak lahir sih, cuman pada kasus juling yang tertentu kadang nanti di usia besar baru kita bisa kelihatannya. Setelah itu perlu juga dilakukan screening untuk kelainan refraksi. Sebenarnya untuk kelainan kacamata itu bisa ditahu sejak bayi sebenarnya Dokter Ica. Hanya biasanya tapi kita biasanya melakukan screening awal itu di usia playgroup ya, usia 2 tahun, 3 tahun sudah bisa sebenarnya. Apalagi kalau misalnya anak tersebut punya faktor risiko. Misalnya bapaknya kacamatanya ukurannya tinggi, terus ibunya juga, atau saudaranya, jadi misalnya 4 bersaudara, 2-nya sudah pakai kacamata. Nah, adiknya ini harus diperiksakan secara cepat. Karena Dokter Ica, kalau dia pun menderita ambliopia itu sebenarnya bisa disembuhkan. Penyembuhan. Nah, itu tadi. Ya, banyak yang bertanya, apakah ambliopia ini bisa disembuhkan? Iya, ambliopia sangat bisa disembuhkan, tapi ada yang namanya golden period. Artinya penyembuhannya juga memerlukan waktu tertentu. Golden periodnya itu dari 0 sampai dengan 8 tahun. Walaupun sebenarnya penyembuhannya masih bisa sampai di 10 tahunan, hanya lebih besar kemungkinannya untuk sembuh bila diterapi sebelum usia 8 tahun.
Jadi kalau misalnya anaknya diperiksakan usia 5 tahun, kemudian kita kasih terapi, misalnya dia butuh kacamata, terus kita kasih kacamata, nah di situ mata malasnya bisa sembuh. Artinya bisa kembali penglihatannya jadi 100%. Kalau misalnya penyebabnya karena ukuran kacamata, misalnya ternyata dia butuh kacamata, berarti harus diterapi dengan kacamata. Itu. Gimana kalau misalnya yang tadi Dokter Yanti bilang udah pakai kacamata tetapi kan belum maksimal, apa ada terapi lain? Ya, kalau pertama ya, jadi begitu pasien datang kita akan melihat dulu penglihatannya mata kanan sama mata kiri berapa. Kalau misalnya penglihatan mata kanan sama kirinya seimbang, ya artinya yang kanan 90%, yang kiri 90%, oke lah terapinya kita kasih kacamata aja. Ya, kemudian nanti harus kontrol pasiennya, tergantung usia. Kalau misalnya dia usia masih anak-anak di bawah 5 tahun, mungkin tiap 4 bulan kita ketemu lagi. Kalau sudah agak besaran dikit, tiap 6 bulan. Nah, setelah pakai kacamata kita lihat lagi Dokter Ica. Kita lihat lagi penglihatannya yang kanan sama yang kiri. Apabila yang kanannya sudah sembuh 100%, sementara mata kirinya masih 60%, nah, mata yang bagus itu harus ditutup. Jadi ada yang namanya terapi oklusi. Ya, terapi oklusi itu mata yang bagus diistirahatkan sementara waktu dengan cara ditutup. Itu alat penutupnya memang ada dan itu lucu-lucu banget. Jadi anak-anak tidak perlu merasa minder, misalnya ya, kadang-kadang kan orang tua suka khawatir, aduh kasihan dok kalau anak saya keluar-keluar terus matanya ditutup. Itu nggak usah khawatir karena pilihannya banyak, gambarnya lucu-lucu juga. Kemudian itu ditutupkan pada mata yang sehat selama minimal 2 jam, tergantung dari kebutuhan berapa perbedaan penglihatan antara mata kanan sama mata kirinya. Tapi minimal 2 jam per hari ya? Iya, betul. Itu matanya harus ditutup sambil dia tetap pakai kacamata. Nah, kasus mengenai amblyopia lagi nih dok ya. Nah, mungkin ada yang baru bergabung nih, mau tahu gimana cara amblyopia ini bisa terdeteksi. Amblyopia itu yang mata malas ya, atau lazy bisa terdeteksi hanya bila kita melakukan pemeriksaan ke dokter. Jadi anaknya bisa tampak baik-baik saja, anaknya tetap bisa menonton televisi dengan baik, anaknya masih bisa main-main di halaman, masih bisa main Lego, pokoknya masih normal kelihatannya. Tapi bisa saja anak yang kelihatan normal tersebut saat ini sedang menderita amblyopia. Nah, satu-satunya cara adalah kita harus periksa ke dokter. Jadi nanti di dokter diperiksa dulu tajam penglihatannya. Ini penglihatannya 100%, 80%. Setelah itu diukurkan kacamatanya. Setelah ukuran kacamatanya didapat, kemudian dipasangkan ke pasien dan pasiennya diminta untuk kembali menyebutkan huruf yang kelihatan. Kalau ternyata setelah pakai kacamata penglihatannya juga tetap tidak 100%, nah itu baru kita sebut dengan amblyopia. Apa sih yang dikhawatirkan? Kenapa sampai kita dokter mata sangat khawatir kalau orang mengalami amblyopia? Kenapa? Ya. Karena apakah bisa menyebabkan kebutaan atau bagaimana? Ya, betul Dokter Ica. Amblyopia itu pada saat dia lambat untuk diterapi, artinya kalau misalnya dibiarkan begitu saja, kemudian anak tumbuh menjadi besar dan di usia 20 tahun baru ke dokter minta matanya dibenerin. Nah, pada saat itu biasanya penglihatannya sudah sangat-sangat jelek. Bahkan bisa sampai cuman melihat bisa menghitung jari dalam jarak 1 meter. Tapi kalau disuruh lihat huruf sudah nggak bisa lagi. Banyak yang seperti itu dok. Jadi dia pasiennya datang terus minta, dok saya mau melamar pekerjaan misalnya. Saya itu membutuhkan penglihatan saya harus bagus dua-dua mata. Saya sekarang dok, itu sudah terlambat. Kalau datangnya di usia 20 tahun atau 30 tahun kita biasanya sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Terus kadang pasiennya bertanya, dok kalau dioperasi bisa nggak sih dok? Misalnya lasik. Saya mau lasik, yang penting penglihatan saya kembali dok, apapun misalnya ya, itu banyak yang seperti itu. Kita walaupun operasi lasik,
operasi apapun juga tidak bisa lagi mengembalikan penglihatannya, karena yang bermasalah bukan cuma matanya, Dokter Ica, tapi yang bermasalah itu dari otaknya. Jadi Betul. baik sejak kecil, sehingga pada saat periode kritis perkembangan otak ya dari 0 sampai 8 tahun, di usia 8 tahun itu otaknya sudah tidak berkembang lagi. Bukan tidak berkembang ya, cuman perkembangannya lambat. Akhirnya yang dia pakai, otak pakai itu adalah memori lama. Pengalaman penglihatan waktu dia kecil itulah yang dibawa terus sampai dia besar. Dok, boleh Ya. nggak kasih saran-saran untuk yang di rumah, bagaimana upaya kita sebagai orang tua untuk mencegah supaya anak-anak kita tidak terjadi amblyopia? Apa aja upaya yang harus kita lakukan? Iya, betul. Jadi upaya untuk mencegah terjadinya amblyopia atau mencegah biar ambliopianya yang pertama kali adalah screening. Screeningnya itu dilakukan sejak awal. Kalau bisa sejak anak tersebut masih di usia playgroup, boleh langsung dibawa ke dokter mata. Nanti penglihatannya akan dites. Tidak perlu khawatir kalau misalnya, dok, anak saya belum hafal huruf. Dok, anak saya malu-malu nggak mau bicara. Nanti takutnya kalau disuruh baca huruf dia tidak mau bicara. Itu tidak apa-apa. Kami ada alat khususnya. Walaupun anaknya diam, tidak mau bicara, atau dia tidak hafal huruf, kita ada pemeriksaan lain yang bisa mendeteksi berapa ukuran kacamata anak tersebut bila ada. Nah, kalau misalnya anak tersebut sudah menggunakan kacamata, misalnya sudah minus ya matanya, khusus untuk di masa pandemik ini, kan screen time-nya jadi meningkat karena belajarnya dari rumah. Kalau bisa diterapkan peraturan rule of 20, jadi 20 20 20. Setiap aktivitas baca atau aktivitas screen time, aktivitas lihat 20 menit itu harus mengistirahatkan mata selama 20 detik dengan cara memejamkan mata atau melihat objek yang jaraknya 20 kaki dari tempat anak tersebut. Nah, itu bisa mencegah biar minusnya tidak naik sekali. Karena tidak bisa dipungkiri juga, kita juga tidak bisa menahan anak-anak untuk tidak menggunakan gadget selama masa pandemik ini. Yang bisa adalah membatasi jamnya ya, 20 20 20. Kemudian sebisa mungkin kalau misalnya aman ya di luar, sore-sore bawa deh keluar rumah, di halaman rumah atau halaman kompleks selama 1 sampai 2 jam biar matanya bisa rileks karena dia melihat sesuatu yang jauh, matanya tidak kontraksi. Terus kalau dalam ruangan matanya akan berakomodasi terus ya, akhirnya minusnya itu bisa naik. Apa itu akomodasi? Maksudnya biar semua juga tahu. Kalau akomodasi sebenarnya proses mata untuk memfokuskan bayangan ketika kita melihat dekat. Jadi kalau kita melihat dekat itu mata berusaha untuk memfokuskan cahayanya biar bisa sampai ke red saraf mata kita. Itu namanya proses akomodasi. Jadi mungkin di usia-usia itu ya yang riskan, jadi begitu lahir udah kita screening, pemeriksaan, lihat refleks test, matanya juling, ada katarak atau enggak, kita cek juga saraf matanya. Lalu usia sebelum sekolah ya. Nah, pada saat usia sekolah juga tetap harus diperiksakan ya, karena anak itu tidak pernah mengeluh. Jadi nggak ada keluhan, saya nggak bisa lihat. Tapi harus dari kita, orang tua, yang aktif memeriksakan anak secara rutin. Jadi paling enggak sekitar minimal setahun sekali ya dok ya. Jadi kalau misalnya anak tersebut diperiksa di usia 3 tahun, terus dokternya bilang, oh ya ini aman, saat ini penglihatannya bagus. Terus itu tidak bisa menjamin bahwa nanti di usia 6 tahun penglihatannya akan sama dengan tidak bisa. Jadi bisa saja minusnya itu nanti berkembang di usia 4 tahun atau di usia 6 tahun bisa terjadi seperti itu. Itulah kenapa pentingnya setiap tahun matanya harus dicek. Karena kan aktivitas gadget yang anak zaman now sekarang itu kita kan tidak bisa mengontrol ya kadang-kadang. Jadi semakin banyak dia melihat gadget, maka resiko untuk kelainan kacamatanya juga semakin besar. Sehingga setiap tahun sebaiknya ya dicek lagi ke dokter mata. Kalau misalnya ada minusnya,
ya harus pakai kacamata. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Betul. Ini ada pertanyaan lagi, apakah amblyopia ini bisa menyebabkan komplikasi yang lain ke mata? Amblyopia ya. Kalau amblyopia misalnya ya dokter Ca, amblyopia karena kacamata. Jadi kacamatanya itu yang satunya -10 misalnya, yang satunya -1. Jadi mata yang -10 itu jadi mata malas. Nah, kalau lama-kelamaan si mata malas itu atau mata yang penglihatan tidak bagus itu lama-lama mata itu bisa juling justru. Nah, Jadi si amblyopia itu atau penglihatan yang tidak bagus itu pada satu mata itu juga bisa menyebabkan mata menjadi juling.